Kurang awalun itu semua serba kekurangan, banyak yang kurangnya. Tapi insya Allah, alhamdulillah, walaupun waktu singkat, hanya dalam tempo seminggu, saya instruksikan pada panitia untuk segera melaksanakan acara ini. Nah, alhamdulillah bisa diikuti oleh Kabupaten Buraya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, ada lagi mungkin Sanggau ya, Sanggau. Kado ada budaya ya. Alhamdulillah. Artinya setelah ini pun banyak juga yang berminat minta ada angkatan kedua. Makanya saya minta pada panitia untuk bikin sertifikatnya angkatan pertama, angkatan kedua. Jadi punya rasa berbeda nanti. Angkatan pertama pasti akan merasakan ya aku lebih senior dari angkatan kedua gitu. Ada bedanya tuh, kurang sedikit tapi senior itu pertama. Sertifikasi ini insya Allah untungnya kita ini bisa dapat melibatkan pemerintah ya, unsur pemerintah, kemudian Kemenak itu kebetulan saya di LPTQ bersahabat dengan kita di dalam event-event LPTQ, jadi nyaman, mereka percaya. Kemudian awal mulanya mereka juga ragu tentang IKD. IKD ini ya dicurigai sebagai Muhammadiyah, dicurigai sebagai Salafi. Waktu tadi mimpinya 15 tahun itu banyak kecurigaan muncul. IKD dianggap Muhammadiyah, IKD dianggap Salafi, IKD dianggap underbow partai. Begitu saya di ketua, Pak Rohadi itu nanya saya yang kemarin datang itu, kenapa bang mau jadi ketua IKD? Memang kenapa sebenarnya? Nah, ke IKD itu Salafi, dia. Nah, ya ini NU saya bilang, saya tarawih 8, saya tarawih 20, saya sembahyang pakai kunut, saya pakai tahlil, pakai talqin. Nah itulah. Nah, jadi IKD itu untuk semua kalangan. Oh gitu ya bang ya. Jadi IKD adalah organisasi terbuka tahun 2002 hadirnya di Indonesia, kemudian punya sertifikat ataupun akte notaris terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ya. Kemudian 2002 dan 2022 berarti 20 tahun. Sekarang 2024 berarti sudah 22 tahun ya. Nah, itu perjalanan IKD dan dapat respon positif dari kepolisian, dari kejaksaan, dari kantor-kantor, banyak yang minta kita untuk berdakwah ya. Terakhir kami diminta oleh PLN mengundang ketua IKD untuk merumuskan pelatihan bagi dai di pedalaman ya. Apa materinya Pak? Siapa pematerinya Pak? Wah, ini saya kira ini harus turunkan yang doktor ya, Dokter Harjani, Dokter Didi dan Dokter Hendarmin bandara kita. Dan saya walaupun belum doktor tapi diangkat kiai dulu IKD. Alhamdulillah. Nah begitu selesai acara ya, saya mengevaluasi bahwa IKD itu dipercaya oleh lembaga-lembaga BUMN, pemerintah. Nah, oleh karena itu gayung bersambut ini latihan IKD muda ini mempersiapkan jangan sampai putus ya. Setelah kami hendak ada di bumi ini nanti akan terputus gitu, tidak ada lagi yang menyambung. Dan juga IKD di daerah itu punya perusahaan daerah juga seperti BUMD ya, seperti PLTA Tirtaria ataupun PDAM ya, swasta atau pergadaian. Jadi mereka memerlukan orang-orang yang resmi pemerintah seperti MUI. MUI itu ada ya, tapi tidak begitu aktif. Saya sudah 2 periode jadi pengurus MUI di Kota Pontianak. Saya tidak pernah diajak rapat oleh ketuanya dan tidak tahu apa programnya itu. Yang penting tiap tahun ada rapat koordinasi. Jadi kurang greget gitu. Jadi kalau IKD ini
Maka mulai ya. Baik, langsung saja kita angkat pada masalah pengajar waktu depan dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi materi profil Dai Gadi yang dirujuk dari buku Daurah Murabi, saat ini profil Dai Gadi yang saya rujuk berdasarkan informasi dari IKADI itu sendiri. IKADI itu adalah sebuah organisasi yang berfokus pada pembinaan para daiyah di Indonesia. Organisasi ini memiliki misi untuk memperkuat dakwah Islam di berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan yang moderat, yang tadi ya tidak menganggap diri paling benar, inklusif dan berbasis pada nilai-nilai Islam dan rahmatan lil alamin. Yaitu Dai Kadi, kita siap bergandengan tangan dengan jamaah-jamaah yang ada di Indonesia. Yang pertama, profilnya memiliki kompetensi keilmuan. Nah, ini ditekankan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran, ya, Islam, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi dai dari Kadi itu minimal punya hafalan Al-Quran 2 juz ya, minimal. Jadi kalau mau jujur-jujuran untuk diberikan sertifikasi ini harus ada tes hafalan dulu sebetulnya. Yang ini angkatan yang pertama ini tidak ada tes seperti itu. Nanti angkatan kedua kita tes 2 juz mendekati boleh lulus. Kalau baru 5 surah tidak lulus. Atau kalau dikumpulkan seluruh ayat itu, walaupun di surah terpisah, dikumpulkan mendekati 1 juz, minimal misalnya 130 ayat, gitu kan. Walaupun di surah yang terpisah, ataupun 2 juz 200 sekian ayat, gitu. Mendekati 1 juz 100 sekian ayat. Nah, itu karena Rasulullah ketika menunjuk ketua rombongan dalam perjalanan dakwah, ditanya, siapa Rasulullah jadi ketua rombongan kami? Siapa yang hafalnya surah ini, surah ini, surah ini? Surah Baqarah, Ali Imran, siapa apa? Saya ya Rasulullah. Yang lainnya ada yang tambahan, ini nih. Yang paling banyak hafalannya, dia yang diangkat jadi ketua. Kalau sekarang ini enggak, capek banyak titelnya jadi ketua. Ya, jadi lebih berharga titel. Tapi kalau kita lebih berharga ya yang banyak hafalan, menguasai ilmu dakwah dan strategi penyampaian pesan yang efektif. Nah, ini juga perlu waktu khusus ya. Kemudian memiliki wawasan luas tentang isu-isu keagamaan, sosial dan kebangsaan. Maksudnya gimana? Ada isu internasional, ada isu nasional, ada isu daerah. Isu internasional saat ini yang boleh diangkat untuk jadi bahan dakwah adalah misalnya Palestina, gitu ya. Isunya cari ayatnya. Kemudian ada musim penyakit misalnya COVID, apa isunya tentang kesehatan. Nanti kita tampil itu harus update dengan isu yang berkembang. Isunya lagi politik. Kemarin waktu Prabowo menang, ya kan, Anies kalah, semua orang tak terima. Saya ya satu-satunya yang menerima. Ya. Karena apa? Karena saya membaca data sebelumnya dan membaca Al-Quran surah Maryam. Jadi termasuk istri saya tidak terima saya menangkan Prabowo. Waktu quick-count Prabowo menang. Dah ini betul saya bilang. Takdir Allah. Makin dibantah makin keluar dalil. Saya baca dalilnya di dalam Al-Quran surah Maryam itu
Zakaria berdoa pada Allah dari awal perkawinannya sampai sudah tua, istrinya sudah uban, dia sudah uban, baru dikabulkan. Berdoanya lama Zakaria. Udah bungkuk, kata Zakaria dalam surah Maryam itu, istriku sudah beruban, sudah menipos, mana mungkin bisa beranak. Nah, itulah kalau Allah punya mau. Nah, jadi rupanya doa-doa itu terkabul kadang-kadang di saat kita udah tidak butuh lagi. Betul tak? Macam Zakaria tuh, dah tidak kuat lagi dia nerima terkabulnya doa itu, baru dikabul oleh Allah. Begitu juga Prabowo, saya bilang sama Pak Alipudin. Prabowo tuh PKS bergabung dengan Prabowo itu 2 periode doakan Prabowo jadi presiden. Puasa 3 hari 3 malam, apa tahajud 3 hari 3 malam. Doanya dikabulkan sekarang, kata oh gitu ya. Jangan terkecoh. Saya khutbah Jumat, saya sampaikan tuh marah orang di masjid itu. Di Sumatera. Tidak bisa gitu Pak, kata dia. Begitulah dia takdir Allah. Ya gitu ya. Jadi kita berdoa dulu lupa, tidak ada pembatalan doanya. Dulu kita berdoa perintah dari jamaah puasa 3 hari 3 malam tahajud doakan Prabowo menang, kalah Prabowo waktu itu. Sekarang ya dikabul oleh Allah. Tiga kita mendukung Anies, Prabowo pula menang. Gimana akidah kita itu? Kita bicara akidah ya. Baik. Jadi isu-isu kita harus siap menyambut isu-isu itu. Itu kan lagi hangat saya itu tuh. Prabowo ini tidak terima oleh orang Islam saya itu. Begitu saya diskusi sama jamaah Syeda Fajar juga itu marah Syeda Fajar. Tapi lama-lama ramai pula yang jadi menteri dan mau semua dukung Prabowo. Itu ya. Jadi doa itu udah terkabul. Kata etik berhak kuliah nanti diambil saja nih, moderat, tidak ekstrem, fanatik, berkomitmen pada persatuan umat dan kerukunan antar agama. Jadi kita kalau dapat ikut dalam mempromosikan kerukunan antar umat beragama, bukan berarti kita ikut agama mereka, tidak. Kemudian misi dakwahnya penyebaran nilai Islam, kemudian membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjalankan ajaran Islam dalam berbagai kehidupan, berkontribusi pembinaan umat melalui kajian, seminar, pelatihan, dan kegiatan sosial. Jadi kita punya perbedaan kemampuan, ada yang bisa ceramah umum, ada yang bisa ceramah kajian kitab, ada yang bisa melalui seminar, pelatihan, dan kegiatan sosial, boleh semua. Seperti IKD Ngabang itu lagi donor darah dia boleh. Kemudian metode dakwahnya melalui ceramah di masjid, sekolah, dan tempat umum lainnya, kampus bisa. Dakwah digital melalui media sosial, YouTube, dan platform lainnya. Jadi kita kalau dapat sering-sering konten, ya. Sering konten di TikTok tentang materi-materi agama. Sering konten di YouTube, ya, di FB. Sebab kalau Anda yang generasi muda ini, generasi milenial, memang akrab dengan dunia medsos, seharusnya medsos itu kita isi dengan materi-materi dakwah. Tujuannya adalah karena Allah. Untung-untung kalau viral bisa-bisa Anda ikut jadi terkenal dengan cepat. Gitu kan. Nah itu kami pun ikut bangga. Siapa itu namanya si Fulan? Oh, kader EKD itu. Jadi kita ikut bangga, mensupport. Kalau udah ada di medsos itu, sampaikan ke EKD tahu, sebarkan ke seluruh EKD tingkat nasional, bisa ditonton, bisa cepat. Kalau materinya menarik bisa cepat di medsos itu. Baik, salah satu latar belakang dirinya EKD adalah banyaknya materi-materi atau konten-konten yang negatif masuk ke medsos itu. Kemudian pembinaan komunitas dan penguatan jaringan dakwah di daerah-daerah terpencil. Nah, ini juga IKD ada di daerah-daerah seluruh Kalimantan Barat. Cuman beberapa daerah yang belum kita lantik seperti Putus Sibau, Bengkayang, Singkawang, Sambas, Kapuasulu. Nanti akan segera tahun 2025 kita bersiapkan anggarannya, kita keliling ke sana. Oke, nilai utama ikhlas, baik, profesional, oke. Kemudian inklusif, menjangkau semua kalangan tanpa diskriminasi. Jadi kita kena undang NU siap, misal undang Muhammadiyah siap, kena undang Salafi siap, ya menyesuaikan saja.
Saya pernah khutbah di jamaah salafi, habis itu tidak dipakai lagi. Kenapa saya bilang tidak dipakai? 1 tahun diabsenkan. Tahun berikutnya dia tahu saya ketua IKADI, diundang lagi ceramah khutbah. Ini ngapa saya diabsenkan tahun yang lalu? Katanya dulu ditolak Ustadz ditolak di situ. Kenapa? Pakai zikir habis sembahyang. Di seminggu Jumat itu Ustadz berzikir tidak dipakai di situ. Jadi kalau saya khutbah situ sekarang gimana? Bantai ya zikir ke Ustadz. Ya lah kata saya. Jadi tidak apa-apa kita ditolak, tapi kita berdoa terus. Baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya sedikit akan saya perkenalkan buku selawat. Buku selawat. Ada punya buka ya. Joko. Peltin. Dah. Kalau kita lihat buku selawat ini penting ya untuk dibaca. Selawat 40 ini atau selawat Jubdatul Dawab bi Afdalis Selawat dikarang oleh Kiai Haji Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Siapa beliau itu? Beliau ini adalah yang menulis yang menentukan jadwal salat sepanjang masa. Beliau ini Kiai Haji Abdul Ghani Mahmud ya. Kemudian beliau ini juga termasuk penerima selawat Dalil Khairat, yang selawat untuk Nabi itu dibaca setiap hari beda, Senin beda, Selasa beda, Rabu beda, sampai Senin berikutnya ada perbedaan. Beliau kemudian terinspirasi menulis buku selawat yang berbeda dengan selawat Dalil Khairat, selawat gurunya itu. Beliau membuat buku selawat yang diambil dari kitab hadis Riyadul Jannah, kemudian kitab Sahih Muslim. 37 selawatnya diambil dari kitab Riyadul Jannah, 3-nya diambil dari kitab Sahih Bukhari Muslim. Jadi selawat ini bukan karangan Kiai Haji Abdul Ghani Mahmud, tapi beliaunya majmu' yang mengumpulkan selawat dari siapa? Hadis Nabi. Ini selawat ini adalah kumpulan selawat dari hadis Nabi, jumlahnya 40 selawat. Para dai itu harus rajin berselawat ya, karena selawat ini akan menghubungkan roh dai kita, roh duat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya kita berupaya untuk menyesuaikan akhlak kita dengan Nabi Muhammad karena kita sering berselawat. Selawat itu jangan dianggap sepele ya. Selawat itu perintah Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memberikan kabar, sesungguhnya aku nih, kata Allah, ini mafhum ayat ini, hambaku orang beriman, sesungguhnya aku dan malaikat-malaikatku berselawat ya, yang mendoakan Nabi ya, merahmati Nabi ya. Makanya kalian itu harus mencontoh aku, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu, contohi aku nih untuk berselawat. Ya. Kalau perintah sholat, Allah tidak perintahkan sesungguhnya, Allah tidak menghabarkan sesungguhnya aku ini sholat, maka kau sholat ya. Perintah zakat, Allah tidak mengatakan sesungguhnya aku ini berzakat, kau zakat ya, tidak. Perintah puasa, Allah katakan sesungguhnya aku puasa, tidak. Dan kalian puasa, tidak seperti itu. Perintah haji pun juga tidak, Allah katakan sesungguhnya aku berhaji, kalian harus berhaji, tidak. Tapi perintah selawat beda. Satu-satunya Al-Quran mengatakan sesungguhnya aku dan malaikatku, kata Allah, berselawat ya. Oleh karena itu kaum muslimin berselawatlah. Maka posisi selawat dalam ibadah, salat 5 waktu, di bagian tasyahud akhir rakaat salat kita, di tasyahud akhir wajib berselawat. Kedudukan selawat dalam salat tahiyat akhir itu adalah rukun. Kalau seorang tidak membaca selawat di salatnya di tahiyat akhirnya, maka salatnya tidak sah. Jadi kedudukan selawat sebagai dai harus tahu kenapa nih digalakkan selawat. Kemudian yang kedua, kedudukan selawat di salat wajib dan sunnah ya menjadi rukun. Kemudian di khutbah Jumat, alhamdulillah bla 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 bla, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada selawat dalam khutbah Jumat, maka salatnya, khutbah Jumatnya menjadi batal. Makmum wajib mengingatkan khatib yang lupa salawat.
Kalau tidak terbaca salawatnya, maka kedudukan salat Jumat pada hari itu batal, khutbahnya diganti dengan salat zuhur. Salat jenazah, takbir pertama alhamdulillah, baca surah Fatihah, Allah Akbar, baca surah Fatihah. Takbir kedua baca salawat. Tidak ada salawat dalam salat jenazah batal. Itu kedudukan salawat tuh yang selama ini kurang dikaji oleh para dai. Hasan al-Banna menempatkan salawat dalam zikir maksuratnya. Salawat Ibrahimiyah yang dimaksud salawat Ibrahimiyah itu adalah salawat ketika membaca tahiyat ayat akhir tuh. Allahumma shalli Muhammad ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Yang Hasan al-Banna menempatkan salawat Ibrahimiyah dalam zikir maksurat 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu sore. Nah, salawat ini 40. Tapi kalau dihitung lebih dari 40. Bagaimana cara membacanya? Ya setiap bacaan salawat itu ya diberi oleh Allah dalam hadis ini, dalam bayan ini. Nanti Anda memulainya membuka pemahaman kitab ini macam Al-Quran dari sebelah kanan. Halamannya itu dimulai dari sebelah kanan ya. Buka bayannya. Bayan atau penjelasannya mulai dari halaman 10 ya. Nah itu dia. Dari halaman 10 dari sebelah kanan. Kemudian itu penjelasan-penjelasannya. Kemudian tentang salawat itu sendiri diambil mulai dari halaman 12. Ayat Qur'annya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya. Itu ayat Qur'annya yang saya baca tadi. Hadisnya halaman 13. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Dan siapa yang berselawat untukku 1 kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Manusia yang paling utama di sisiku di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak berselawat. Jadi sambil kita berdakwah, kita berselawat, itu akan menemukan banyak kemuliaan-kemuliaan dan banyak berkah-berkah. Aksiru alayya min salati fi kulli yaumil jum'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah wa man kana aksaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilah. Perbanyaklah salawat kepadaku setiap hari Jumat, sesungguhnya salawat umatku akan dibawakan padaku pada setiap hari Jumat. Maka barang siapa yang lebih banyak bersalawat kepadaku, ialah yang akan lebih dekat tempatnya, rumahnya di surga nanti denganku. Nah, kalau lihat dari padilahnya di cover paling belakang. Waqala sallallahu alaihi wasallam man asrat alaihi hajatun falyuksir minas salati alayya fa innaha takshiful humum wal kurub wa tuksirul arzaq wa taqdil hawaij. Ya, ini riwayat daripada Ibnu Al-Jauzi dalam Bustanil Wa'izin dan Riyadus Sami'in, juga disahihkan oleh Imam Asy-Syuyuti, yang artinya barang siapa yang sulit hajatnya maka perbanyaklah salawat untukku. Sesungguhnya salawat itu menghilangkan kesedihan, penderitaan dan kesulitan, serta diperbanyak rezeki dan dipenuhinya hajat-hajatnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, salawat ini ya bisa diterima di semua kalangan. Saya sudah mengajarkan salawat ini kepada orang Muhammadiyah nerimanya. Saya mengajarkan ini pada orang Salafi nerimanya. Kenapa? Karena salawat ini tidak ada Sayyidina, tidak ada kata Sayyidinanya. Jadi orang Muhammadiyah itu tidak pakai Sayyidina kalau salawat. Padahal yang menulis ini juga dia mantan pengurus Muhammadiyah, juga beliau adalah pengurus NU. Nah, ketika beliau jadi ulama di tahun 1930-an, nah, beliau juga pernah jadi ketua NU dan ketua majelis Muhammadiyah ya, pengurus Muhammadiyah. Mulai berselawatnya itu di halaman 24. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita tidak mau pakai Fatihah, langsung saja mulai dari halaman 24.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kalau kita baca sendirian, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi kalau ini jadikan modal untuk misalnya mengajak jamaah ya, beramai-ramai berjamaah, bacanya ada lagunya. Karya lagunya ciptaan ayahanda kami namanya Haji Muhammad Yunus Muhan. Begini lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buka ya, coba ikuti pelan-pelan. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bentar loh, mikrofon saya ini sebentar. Ikuti ya. Kalau ini bisa jadi modal untuk mendekati emak-emak ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau ceramah di majlis taklim diajak berselawat paling suka. Paling suka. Tapi kalau diajak ngapal Quran paling tak suka. Saya ini tengah bingung nggak, ngapa diajak selawat suka ibu-ibu diajak ngapal Quran mental semua. Mulanya 30 orang lalu tinggal 3 orang. Wah. Udah sih coba cuma ngajak ngapal. Tapi kalau diajak selawat nih suka, apalagi kalau diajak selawat keluar kota, makin suka dia. Yuk kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, intinya di situ. Kalau kita baca doa berjamaah, innaka Hamidum Majid, ayat itu jangan berbeda lagi. Kendorkan sedikit ya, biar semua suara bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ulangi innaka Hamidum Majid 3 kali. Innaka Hamidum Majid lagi. Innaka Hamidum Majid lagi. Innaka Hamidum Majid. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya tak ikut, coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 90% suara ibu-ibu tepat ya, bapak-bapak masih ngambang-ngambang sedikit, macam kumbang nebuk. Ramadan lagi. Ibu-ibu paling cepat ya kalau sedih. Heran juga ngapa ya? Karena apa? Karena ibu-ibu lebih banyak menggunakan perasaan. Oh bapak nih juga kena risau ya pak. Yang banyak selawat pun ibu-ibu dominan. Bapak segelintir. Padahal potensi untuk merekrut menjadi perekat nih selawat ini paling hebat ya, paling banyak ya. Jadi saya bisa masuk kemana-mana. Kelompok-kelompok yang dulu berpolemik saya bawa berselawat ini, insya Allah suka ya. Lagi
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah lanjut. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ulangi yang pertama, saya tidak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ternyata bapak-bapak begitu dikomporin mulai sama nanti. Jadi bapak-bapak ini nunggu dipanas-panaskan dulu bapak. Allahumma barik lana 1 2 3. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nanti kami undang tersendiri ya Pak Malik, undang BIMTEK selawat tersendiri antum nanti di tahap keduanya, tapi biaya sendiri. Nanti ada BIMTEK Dai Muda tahap kedua, mungkin waktunya ditambah untuk selawat ya Pak Malik. Tambah untuk selawat. Ini kasihan yang awal ini sebuah kekurangan nih. Nanti insya Allah nanti saya kirim linknya, link YouTube-nya, nanti belajar di situ. Kalau untuk membaca berjamaah, memotivasi ibu-ibu untuk berselawat. Tapi kalau kita membacanya tak pakai lagu, tidak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya kalau baca sendiri tidak pakai lagu, cepat selesai. Kalau saya lagi tidak mau pakai tawasul, saya langsung saja baca selawatnya Bismillahirrahmanirrahim sampai akhirnya kita baca, buka halaman terakhir dari selawat itu ya. Halaman 37. Ya, 37. Halaman doa. Jadi kalau Anda habis membaca selawat ini, jangan tinggalkan baca doanya. Karena inti daripada selawat ini adalah doa. Kata kitabnya bernama Zubdatud Da'wat. Ini mengumandangkan doa-doa yang terpilih, tapi didahului dengan membaca selawat. Intinya kitab ini ada di doa. Ya. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah. Ini Profesor Basmalah mengajarkan doa ini. Orang Salafi. Wah, kata Pak Rudi dari Ketapang, ini doa ini populer nih Ustaz. Dia baca lagi yang kedua. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Wah, doa ini juga populer. Doa yang terjadi saat membaca doa ini, Nabi lagi mengalami perang Khandaq. Perang Khandaq. Jadi musuh-musuh Nabi kalah tak berdarah. Perangnya Nabi di dalam perang Khandaq itu perang tak berdarah tapi menang. Nah, dapat kita pun menghadapi musuh-musuh kita, perbanyak baca Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya, insya Allah musuh-musuh kita kalah, kita tak mengeluarkan keringat. Ini tak perlu keluar keringat, cuman keluar doa aja. Allahumma astur auratina. Allahumma ighfir lana warhamna warhamna wa taqabbal minna. Ini juga doa yang diajarkan oleh Nabi. Semuanya ini doa diambil dari hadis-hadis Nabi. Nanti buka saja penjelasan sini. Doa-doa ini doa terpilih oleh Kiai Abdul Ghani Mahmud, diambil semuanya dari hadis Nabi. Jadi bukan ngarang sendiri. Nah, bedanya selawat 40 ini dia bukan ngarang sendiri. Bedanya selawat 40 ini dia bukan jenis syair, ya. Kalau selawat jenis syair itu bisa dibawa pakai musik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Misalnya lagu salatullah salamullah pakai 2/4. Cari lagi selawat lain pakai 3/4. Selawat ini nih
Saya cari lagunya ciptaan kayak Ayanda Yunus Modi, saya cari berbagai jenis musik reggae, ya, jazz. Karena saya ini dulu mantan pemusik, di rumah ada organ, saya cari pakai alat musik semua, tak ada masuk ke musik. Jadi salawat ini bukan untuk diirim pakai musik, cobalah yang paling musik diirim pakai gendang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali, lari, 2/4 lari, 3/4 tak masuk, 4/4 apa lagi. Nah, jadi selawat ini memang khusus untuk dibaca di acara-acara zikir selawat. Saya kira demikian ya. Mohon maaf agak mengambil waktu Prof. Dr. Malik. Karena saya tadi kena ambil juga Pak, 18 menit waktu saya kena ambil. Ini saya ngambil gak? Saya kan ketua. Sekira terima kasih. Mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini